Selamat malam buat semua teman-teman Mahadaya Community. Saya di sini bersama dengan Dr. Gaby dan ada Dr. Setia di sini, ada Pak Abi. Senang sekali kita bergabung lagi untuk membahas tema-tema yang menarik setiap malam Jumat. Cuman malam Jumat ini kita berbicara tentang uh, anak-anak dan orang tua, termasuk relasi. Dan apa yang akan menarik hari ini adalah eh, ini ya, buat teman-teman semua bisa menuliskan apa yang ingin ditanyakan ke dalam chat. Dan selain itu, teman-teman bisa hadir penuh untuk 30 menit ke depan. Kita akan bercerita, kita akan sharing. Dan 15 menit kemudian kita akan baca pertanyaan. Dan semoga malam hari ini bisa berkontribusi buat kita semua. Silahkan Pak Abi untuk memperkenalkan. Ya, sebelum kita mulai, mungkin ada teman-teman yang baru pertama kali bergabung juga. Bahwa kita dari Ruang Pulih Mahadaya di sini, kebetulan malam hari ini kita ada 4 narasumber. Yang pertama di sini ada Intan Mariali sebagai founder dari Ruang Pulih Mahadaya. Bu Intan ini juga sebagai eh, praktisi psikologi ya, yang ada di Denpasar, saat ini sedang di Denpasar di Bali, tapi domisilinya ada di Ubud. Kemudian juga di sini ada Dokter Gebi, Dokter Gebi sebagai dokter gigi, juga ada Dokter Setia, Dokter Setia Wandita, eh, dokter spesialis anak ya, dok. Dan Ya, saya sendiri Abi Shalom, dan kita di sini saya dengan Dokter Setia juga, eh, Bu Intan juga sebagai fasilitator akses bar, Dokter Gebi juga sebagai praktisi akses bar juga di sini. Oke, ya kita akan memulai pembahasan. Silakan, Coach Intan. Ya, um, topik yang menarik ketika saya ingin ini ya sharing bersama dengan Dr. Gebi maupun Dr. Setia adalah yang muncul tentang anak-anak gitu karena Dr. Setia adalah dokter anak gitu ahlinya anak. Tapi tiba-tiba ada yang muncul juga tentang orang tua. Oh ternyata relasi tentang anak dan orang tua. Apa yang kadang-kadang anak menjadi dirinya sendiri dan orang tua itu menjadi dirinya sendiri. Ternyata itu agak kurang selaras ya sehingga banyak persoalan yang membuat jadi kurang bahagia. Nah, kita akan mulai start atau kita akan mulai dengan apa sih bahagia menurut kita gitu. Nah, bagi teman-teman yang ada di chat silahkan boleh mengetikkan apa sih menurut kalian bahagia itu dan kita akan mulai ke Dokter Setia yang menjadi kakek, menjadi eh, ayah, juga pernah menjadi anak gitu kan. Dan juga pernah ngobrol juga dengan terkait dengan ini ya, orang tua dan anak. Sebetulnya apa sih arti bahagia? Silahkan. Belum di mute, mute-nya Ya, belum dibuka, boleh minta. bisa diulang pertanyaannya tadi, sorry. Ya, apa arti bahagia? Sebagai orang tua, sebagai anak, juga sebagai kakek. Oke, Oke, bahagia itu bahasa Inggrisnya happy, gitu kan. Em, Oke, bagaimana kalau bahagia itu adalah bagian dari bagaimana kita bisa menikmati hidup, ya, enjoy life gitu ya. Jadi enjoy itu eh, lebih besar, lebih luas daripada happy kan. Oke. Jadi em, jadi em, waktu saya eh, kalau pada waktu saya kecil eh, banyak ya hal yang saya enjoy gitu. Em, sekarang sekarang bagaimana dengan pada waktu saya sebagai orang tua ya. Jadi saya waktu itu ya belum mengenal saya, namun saya sudah mengenal konsep tentang tumbuh kembang anak gitu. Oke, jadi eh,
dalam konsep tumbuh anak itu kan bagaimana dia bisa tumbuh dan berkembang sesuai potensinya. Maaf, di sini agak berisik. Nah, jadi eh, kalau anak itu merasa aman, baru dia bisa tumbuh dan kembang. Artinya secure. Nah, dalam konsep secure itu artinya dia nyaman, tidak ada ancaman fisik, tidak ada ancaman sosial dan sebagainya, termasuk ancaman psikologis. Nah, yang kalau diakses dengan judgement, oke, menyalahkan, oke, oh kok gini, kok gini, gitu. Jadi eh, waktu itu eh, saya menempatkan diri saya kepada anak saya bukan sebagai orang tua, saya sebagai teman bermainnya gitu. Mulai dia bayi, jadi balita gitu. Jadi mereka nyaman, oke. Kemudian mereka menganjak remaja, mereka oke. Saya allowance, kamu ngapain deh? Mereka eh, ya, saya sebagai orang tua, saya misalnya memerintah, dia tetap manut gitu. Dia dekat gitu, mau bergurau dengan saya dan sebagainya gitu. Dan mereka juga nyaman juga misalnya besok bangun jam setengah 6 gitu misalnya. Oke. Dan begitu juga dengan eh, pada waktu anak saya yang nomor 2 itu SMA, dia dijuruskannya di EPA. Kemudian dia datang siang itu, pulang saya dari rumah sakit, mengajukan surat untuk saya ditandatangani gitu. Apa ini nak? Pak, aku mau masuk IPS. Hah? Oke, kenapa anak kamu memilih IPS gitu kan? Oke, ya aku nyaman dengan IPS. Oke, jadi ya saya tanda tangani aja surat itu bahwa karena wali kelasnya meminta ada persetujuan orang tua untuk pindah dari IPA ke PS gitu. Nah, jadi menurut pandangan kebanyakan dan termasuk pada juga saya bahwa IPA itu kan lebih bergengsi daripada IPS gitu kan, lebih luas pilihannya. Oke, terus saya kalau sekarang dengan tool akses what is it, apa ini gitu kan? Oke, ya mungkin dia lebih baik eh, lebih nyaman dengan itu. Oke, daripada dia stres, saya nggak nyaman juga kalau dia stres kan. Nah, eh, pilihan pikiran yang terlintas waktu itu secara praktis gini. Oke, mungkin dia memang mampu ke PA, dianggap mampu oleh gurunya, oleh sekolahannya. Hmm, bagaimana kalau dia memilih IPS itu jadi lebih mampu? Jadi waktu itu konsep pemikiran saya adalah, oke, lebih baik daripada kepala kucing daripada buntut macan kan. Nah, jadi kepala kucing dia kepala, dia menentukan kemana-kemana. Kalau dia jadi macan, ekor itu dia jadi ngikuti aja, dia nggak bisa menentukan kemana arahnya. Gitu. Begitu juga dengan pilihan eh, perguruan tinggi, begitu juga ya. Nah, begitu juga untuk jalan hidup mereka ketiga anak saya nggak mengarahkan. Saya dokter, banyakan dokter. Oh kamu jadi dokter gitu. Anak saya yang bungsu pun juga saya tidak mengarahkan. Kamu terserah mana milih mana dek. Dan ternyata dia yang tertarik jadi dokter. Dan dia setelah jadi dokter, oke, dokter anak. Kebanyakan dokter anak pengen anaknya jadi juga dokter anak gitu. Makanya waktu saya tanya, nak, kamu mau jadi spesialis apa nak? Bedah. Kenapa bedah? Ya saya kaget gitu. Oke. Oh bedah apa? Bedah saraf. Oke, ya silahkan itu pilihanmu nak. Oke, ya oke. Allowance gitu. Nah, terus oke, kemudian hari berikutnya saya tanya, kamu mau ambil di mana? Surabaya, Jakarta, atau Jogja di rumah? Terus dia jawab, aku mau ambil Surabaya. Kenapa? Aku nyaman aja, nggak tahu. Pokoknya aku nyamannya pengen di sana. Aku pengen mencari.
hal yang lain ya. Jadi mungkin karena humanoid itu kan suka tantangan-tantangan gitu ya. Jadi anak saya juga kemudian jadi praktisi akses juga. Oke. Jadi intinya adalah bagaimana kalau bisa kita allowance ya, bisa vulnerable, kita nyaman bahwa kalau kita memaksakan kehendak, kita judgment, oh kok kamu gini-gini, anak juga nggak happy, kita juga nggak, kita juga bisa jadi stres gitu. Ya, itulah. Jadi happy, enjoy, jadi saya nyaman. Ini. Itu. Jadi dari basic konsepnya ilmu kesehatan anak, tumbuh kembang, kemudian bagaimana itu dengan kesadaran gitu. Bagaimana kita tidak menjudge anak gitu. Bahkan kalaupun saya tidak menyebut misalnya dia melakukan kesalahan gitu, ada sesuatu yang salah, tapi saya mengganti dengan istilah apa yang bisa diperbaiki gitu. Jadi itu akan lebih nyaman gitu. Misalnya, oh, nak, kamu hasil ulangannya dulu gini-gini, apa yang bisa kamu perbaiki gitu. Saya tidak mengatakan apa yang salah dengan kamu gitu. Oke. Nah, itu Ya, ternyata di tool access ada istilah what right about you, what right about me, I'm not getting gitu kan. Dan, ya. Ini ya, suatu yang oke, menarik ya. makasih. Ya. Ya, ini suatu yang menarik ketika itu tidak salah, tapi apa yang perlu diperbaiki. Nah, yang saya suka dari tools akses itu adalah what right about this. Jadi, apa yang benar tentang ini? Atau bahkan kita bisa Ya, bertanya bahwa ya, apa ya. yang baik tentang ini gitu. Nah, ya. What right about this I'm not getting. What right about you, what I getting gitu kan. Ya, itu. Iya, ya. Ya, ya. Apa yang baik tentang ini? Tapi uh, Mhm. ini yang menarik juga ketika saya mengambil uh, spesialis konsultasi terkait dengan inner child gitu ya. Nah, Ada suatu uh, ketidaksadaran kalau kita berbicara tentang ketidaksadaran dan anti kesadaran adalah tentang memperbaiki diri. Jadi ketika oh dia akan datang konseling dan mengatakan "Eh, kayaknya saya perlu diperbaiki." Saya akan bilang, "Oke, apa yang baik kepadamu yang kamu belum pernah lihat?" Ini yang menarik tentang definisi tentang bahagia. Seberapa besar kita menerima ruang kita untuk salah, benar, untuk baik dan buruk. Ya, eh, kalau tadi Dokter Setia sudah sharing tentang kebahagiaan, mungkin saatnya mungkin Pak Abi bisa melanjutkan tentang kebahagiaan ini. boleh interupsi saya tak off sebentar saya nutup meeting di sebelah offline. Ya, Oh ya, ya, silakan, ya. silakan. Oke, Ya. Ya, terima kasih. silakan. Jawab. Ya, Maaf, saya ya, double meeting di Makassar ini. Iya, 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 silakan. ya. Oke, ya, menarik tadi yang disampaikan oleh Dokter Setia dan tentang bahagia. Saya eh, sebagai praktisi kesadaran di sini juga sebagai fasilitator akses bar juga. eh, saya bagaimana kalau saya menempatkan diri saya sebagai anak dan sepertinya di dalam dunia anak itu bahagia itu natural, sesuatu yang bukan diusahakan, sesuatu yang bukan eh, membutuhkan effort, tapi ya sehari-harinya memang seperti itu gitu. Ya bermain dengan bahagia, ya kesenggol sama temennya nangis, nangis pun kemudian berhenti dan eh, lanjut bermain lagi. Jadi sesuatu yang natural, yang apa adanya gitu. Nah, semakin berjalannya umur, jadi semakin dewasa, sepertinya bahagia itu sendiri diletakkan bukan di dalam dirinya, tapi di luar diri anak. Jadi kita untuk bahagia ada syaratnya. Jadi saya bahagia kalau seperti itu lama-lama kalau saya memposisikan sekarang sebagai orang tua yang punya anak dan kebanyakan yang muncul adalah bahwa bahagia itu kita letakkan bukan di dalam diri tapi di eh, bahkan di diri anaknya. Saya bahagia kalau saya bahagia kalau anak saya berhasil, kalau anak saya
bisa mencapai sesuatu dan seterusnya. Akhirnya kita tidak lagi memiliki sisi bahagia yang natural atau sisi bahagia yang alami yang memang ada di dalam diri sejati kita, tetapi bahagia yang kita usahakan kita ciptakan atau bahagia yang diciptakan oleh lingkungan di sekitar kita sendiri. Jadi eh, itu sih yang muncul dalam perspektif saya tentang tadi kalau Coach Intan bertanya apa sih arti bahagia gitu ya. Ya, kebetulan di Denpasar barusan gempa, kita agak bergoyang-goyang Oh, gitu. Jadi kita sedang mencek apakah akan bergoyang lagi. Oke, eh, ya itu yang menarik ya. Jadi kadang-kadang untuk bahagia kita jadi kayak punya syarat ya, yang istilahnya jadi kayak eh, saya masih ingat sekali ketika eh, bagaimana orang tua saya menggunakan syarat itu untuk dicintai. Jadi kalau kamu nggak nurut mami, ya apa ya mami nggak sayang gitu. Nah, kadang-kadang orang tua menggunakan kata-kata yang tidak disadari itu membuat eh, ini ya semacam prasyarat untuk bahagia. Akhirnya secara tidak langsung itu masuk ke dalam diri seorang anak yang karena orang tua ini adalah figur otoritas ya. Orang tua ini adalah seseorang yang paling dekat sehingga dia akan membeli semua itu dan melihatnya menjadi suatu hal yang penting sekali gitu. Oh, oke. Akhirnya saya perlu untuk memenangkan dengan berbuat supaya disayangi. Jadi akhirnya sayang itu menjadi sebuah kayak ini ya keharusan untuk diterima atau diperjuangkan sehingga ada perasaan tidak layak untuk disayang. Nah, mungkin teman-teman juga bisa sama di webinar kali ini kita mengamati perasaan apa sih di balik syarat untuk bahagia gitu ya. Mungkin kadang kita dapatin dari orang tua kita. Dan di sini kita sedang tidak berkata tentang salah dan benar, baik dan buruk orang tua kita, ataupun kita sebagai orang tua ke anak kita, salah dan benar, baik dan buruk. Tetapi kita sama-sama mencermati, oh ternyata dari setiap kata, dari setiap kalimat itu kita sedang menciptakan apa? Wah, langsung berkaca-kaca, merasakan yang sama dengan coach ya. Ya, tenang, saya sudah berkaca-kaca sekitar 2 tahun yang lalu dan nangis-nangis gitu dan ternyata ketika emosi ini kita sadari, kita amati, itu akhirnya ketika si kesadaran memimpin itu kata-katanya akan berubah sendiri. Tapi di proses merubah itu mungkin kita bilang fake it until you make it gitu. Jadi kadang kita perlu menunjukkan kepalsuan, mungkin kita mengatakan dulu gitu ya, masuk di akses. Kadang-kadang kita pakai tools gitu kan, tapi kita belum sampai itu. Makanya dia dikeliling-keliling dia seperti bawang gitu yang dibuka, dibuka, dibuka sehingga akhirnya kita jadi tahu, oh, oh ini ya yang dimaksud tentang suatu proses ke dalam suatu kebahagiaan gitu. Kalau Dr. Gepi sendiri mau sharing silakan tentang kebahagiaan sebagai ibu nih kan ibu baru nih. Ibu baru juga sebagai seorang Ya, anak. kalau saya pribadi malah saya belajar dari dunia anak-anak. Karena seperti Pak Abi katakan barusan, anak itu sangat mudah sekali untuk bahagia. Jadi bukan sesuatu yang harus ada syaratnya mereka bahagia. Dan ketika saya dewasa pun, begitu masuk sekolah, begitu masuk juga kuliah, banyak sekali pencapaian yang harus dicapai. Jadi keharusan ya bagi saya supaya bahagia. Tapi yang menariknya lagi, begitu itu tercapai, ada lagi tuh yang berikutnya yang bisa mengupgrade lagi bahagia. Jadi bahagia kalau tercapai A cuma sebentar. Habis itu harus capai B dulu, baru lebih bahagia lagi. Nah, itu seperti apa ya? Mungkin seperti dibilang dalam roda gitu ya, nggak berhenti-berhenti. Jadi kayak orang bilang kayak ngejar ujung pelangi nggak sampai-sampai gitu. Itu sih yang perbedaannya antara waktu anak-anak sama udah dewasa. Dan begitu saya juga mendalami akses, di sana saya menemukan bahwa ternyata lebih mudah ya. Jadi untuk ketawa pun jadi ternyata lebih lepas, lebih bahagia itu lebih mudah ya, nggak yang seperti dulu gitu.
Dan itu kan sebenarnya kalaupun kita mungkin kalau saya di Buddhis kan semoga semua makhluk berbahagia atau semua tujuannya kan untuk bahagia. Tapi kenapa kok bahagia itu susah banget kalau banyak syaratnya gitu sih. Yang saya dapati diakses mempermudah banget untuk Hmm. mencapai itu. Ya, dan pernah nggak pada suatu fase yang harus baik, harus benar, Iya. bahkan memperbaiki diri terus sampai akhirnya apa yang ditemukan dari soal baik dan benar gitu? Iya. Em, yang setelah bertahun-tahun saya juga belajar akses, ternyata saya mendapati ada form dan structure yang hancur begitu. Yang dihancurkan dalam artian sebelumnya harus baik, harus benar. Nah, dan terkait dengan relasi orang tua, saya merasakan semua orang punya kehendak bebas, punya punya free will-nya masing-masing. Cuma bagaimana ya mengatasi ketika kehendak orang tua dan anak ini berbeda, gitu. Apakah kita berani melawan karena melawan kan menurut realita itu salah, gitu. Apakah kita berani juga untuk speak up sama orang tua itu dari posisi anak. Nah, dari posisi orang tua pun, misalkan saya punya anak yang menurut saya profesi ini lebih bagus, atau menurut kolektif consciousnya pekerjaan seperti ini lebih bagus di realita, tapi dia memilih berbeda. Saya mungkin merasa tidak semudah itu untuk allowance sama anak gitu, karena kan saya merasa saya sudah duluan hidupnya daripada kamu gitu. Itu sebenarnya seperti tantangan ya Bu untuk menyelaraskan antara keinginan anak sama orang tua. Jadi di kehidupan saya pribadi pun sama relasi kayak pertemanan, mereka juga rata-rata memiliki masalah yang sama. Bahkan dalam dunia kuliah dokter gigi pun banyak orang yang berhenti di tengah jalan kuliah karena sesuai keinginan orang tuanya begitu. Bahkan mereka mungkin mencari gelar dan bekerja yang lain sesuai apa yang mereka suka. Ya, jadi relasi antara orang tua dan anak itu sebenarnya seperti apa ya, kayak pedang bermata dua gitu. Yang kalau bisa sinkron, sinkron banget. Kalau enggak, jadi kayak jalan sendiri-sendiri. Jadi kayak pecah gitu. Itu Ya, dia. dan biasa biasa atas nama cinta. Ya, karena seorang ini ya, seorang ayah, seorang ibu, bahkan seorang anak Ya, gitu, betul. terlalu mencintai sehingga ada sesuatu yang eh, berusaha memberikan yang terbaik. Nah, cuman definisi baik ini ternyata sangat berbeda gitu. Nah, Pak Abi sendiri bagaimana nih dengan kedua buah hatinya? Ya, eh, kita banyak terjebak ya dalam tanda petik terjebak itu di dalam dualitas itu tadi, dualitas baik buruk, kemudian benar salah. Nah, akhirnya dalam relasi yang kita ciptakan dengan anak itu kita banyak kayak dipagari dengan kalau aku melakukan ini baik nggak ya saya, kalau anak saya melakukan ini itu betul nggak ya. Nah, pada saat kita dibatasi dengan dualitas baik buruk benar salah, jadi yang muncul sebagai anak tentu yang saya pernah rasakan waktu menjadi anak. Kalau saya lakukan ini dimarahi nggak ya nanti? Kalau saya lakukan ini benar nggak ya? Nah, sehingga eh, kreativitas, kemudian juga happiness juga itu akhirnya lama-lama menjadi tertutup atau nggak bisa natural muncul. Nah, demikian pula saat sebagai orang tua kita juga akan berpikir juga kalau saya punya pengalaman seperti ini dalam hidup saya. Kalau anak saya melakukan seperti ini, itu baik atau buruk, itu nanti akan eh, berimbas apa untuk masa depannya. Nah, dengan hal-hal yang seperti itu yang ada di dalam relasi kita dengan anak, itu yang membuat menjadi tidak mudah. Kalau saya katakan tidak mudah. Nah, bagaimana kita bisa menjadi lebih mudah? Bagaimana kalau kita bisa melepaskan dualitas itu tadi, sehingga kita sebagai orang tua kita memiliki kesadaran apa sih yang sebenarnya bukan terbaik juga ya, tapi apa yang works, apa yang bekerja untuk kita sebagai orang tua sehingga setiap momen itu akan berbeda.
setiap setiap momen saya katakan berbeda. Contohnya ya, misalkan contohnya eh, saat saya pergi ke luar kota dan anak saya tidak ada yang mengantar pergi, padahal saat harus pergi sampai larut malam, harus pergi sampai sampai malam dan tidak ada yang mengawasi. Kalau sebagai orang tua eh, muncul kekhawatiran, muncul kecemasan, akhirnya itu akan membuat dua-duanya menjadi tidak nyaman. Sebagai orang tua kita nggak nyaman mikirin anak, sebagai anak juga rasanya nggak nyaman juga karena apa yang mau dilakukan juga eh, orang tua sepertinya mengawasi terus. Tapi kalau kita memberikan kepercayaan, kita bisa percaya dengan anak kita, kita juga percaya dengan diri kita sendiri, maka momen itu, pada saat momen itu bisa berjalan dengan lebih berkemudahan. Nah, saya banyak belajar dari tools-tools yang ada di Access Consciousness dari itu bagaimana kita menciptakan kemudahan-kemudian dari setiap momen. Momen apapun lah, momen apapun. Mau masuk sekolah tadi, memilih jurusan, atau momen yang saat kita berseberangan, anak kita punya pilihan ini, sementara kita pilihannya itu. Nah, dari momen-momen itu kita bisa bertanya mana yang uh, works untuk diri kita, mana yang works untuk anak kita juga. Itu, Coach Intan. Ya. Ya, eh, yang menarik adalah tentang bertanya ini. Kadang saat bertanya di kepala kita itu sudah penuh dengan jawaban. Dan ini adalah sebuah distraksi sekali gitu ya. Termasuk saya ketika dengan konseling saya atau dengan klien saya gitu. Saya selalu mulai menantang diri saya gitu untuk be space, menjadi ruang yang sangat amat netral. Karena ketika kita menjadi ruang, kita benar-benar melihat sebagaimana adanya dan sebenar-benarnya. Kadang-kadang pikiran ini eh, ya menganalisa berdasarkan data kita masa lampau. Contohnya adalah eh, di zaman dahulu kalau saya berangkat sekolah selalu harus diantar, misalnya kayak gitu. Karena di zaman dulu nggak ada tuh namanya Gojek, nggak ada namanya Gokar, nggak ada namanya Trans ini gitu kan. Akhirnya kita masih memakai eh, sudut pandang kita tentang oh ya ya kalau nggak diantar itu nggak aman. Tetapi ketika kita bisa mengamati dan kita bisa melihat, oh ya, ya, ada yang berbeda nih. Sekarang ada ini nih, ada ini nih, ada ini nih. Oh, ternyata dia bisa pergi dengan cara yang lain, dengan cara ini. Saya bisa memberikan versi aman yang terbaru dengan cara yang beda. Ketika kita seperti itu ya, ya itu yang bilang kita kita sudah move on gitu dari masa lalu. Nah, pertanyaannya adalah seberapa banyak orang tua di sini move on dari kehidupannya sendiri yang seakan-akan itu kehidupan juga bagi anak gitu. Jadi kita suka menggunakan gambaran kehidupan kita menjadi gambaran kehidupan anak gitu. Ya, eh, saya boleh membaca di sini dari Mbak Dwi ya. Eh, Bahagia sebagai ortu adalah bisa menjadi ortu yang mampu memfasilitasi anak berkembang menjadi dirinya sendiri. Bahagia sebagai anak adalah mendapat ortu yang mampu memfasilitasi kita menjadi diri sendiri. Oke, ini yang menarik adalah bahagia sebagai ortu adalah bisa menjadi ortu ataupun anak yang berkembang menjadi dirinya sendiri. Ini adalah suatu tantangan karena em, yaitu kadang-kadang kedekatan itu membuat kita takut menjadi dirinya karena identitas saya anak mami gitu. Kalau misalnya wajah saya nggak mirip mami, saya bukan anak mami. Jadi saya mirip-miripin. Ya, sadari dulu tentang apa dinamika itu. Jadi akhirnya kita akan membuat anak kita mirip kita gitu. Atau karena dia hanya mendapat data-data tentang kita, jadi dia taunya itu yang terbaik sehingga eh, ini ya menjadi sesuatu yang seakan-akan mirip. Bahagia sebagai anak nyaman dan utuh menjadi diri sendiri. Bahagia sebagai orang tua berdamai
memberikan dukungan terhadap apapun pilihan dan perkembangan anak. Oke, semoga mudah ya berdamai memberikan dukungan terhadap apapun pilihan dan perkembangan anak. Oke, dari Yuliana tentang memilih jurusan anak, saya juga inginnya allowance keinginan anak. Anak saya introvert. Apakah cocok untuk mengambil psikologi? Saya ingin anak saya juga merasa bahagia dengan pilihannya, tidak kecewa di kemudian hari. Nah, ini yang menarik. Ada salah satu kata introvert, ada salah satu apakah cocok mengambil jurusan yang ini gitu. Nah, eh, saya ingin menjelaskan sedikit tentang introvert dan extrovert. Introvert dan ekstrovert dalam dunia psikologi sebetulnya adalah cara anak mengecas energinya. Anak-anak yang introvert, dia akan mengecas energinya dengan berdiam. Jadi dia akan menarik dalam lingkungannya, dia di kamar, dia mencharge energinya. Sementara anak-anak ekstrovert, dia akan mencharge energinya dengan bersama-sama teman-temannya. Jadi bagi ibu yang di sini, dia tahu nggak kalau saya itu ternyata orang introvert. Sementara saya webinar kemana-mana, saya ketemu orang di mana-mana gitu, tapi saya seorang yang introvert. Tapi ketika kita menyadari introvert kita dan mengelolanya dengan baik, sebetulnya mau mengambil apapun dia bisa. Pertanyaannya, introvert itu disadari atau introvert itu karena takut mengemukakan pendapat. Nah, ketika dia takut mengemukakan pendapat itu menjadi bukan introvert murni, tetapi apa ya? Ya itu masih masuk di dalam salah dan benar. Masih masuk dengan oh oke, menurut orang tua yang ini yang benar. Jadi apa ya? Akhirnya tidak berani memunculkan diri sendiri. Hati-hati dengan ini. Oke. Hmm, Tadi yang disampaikan Coach Intan tentang introvert juga ekstrovert. Kebanyakan kita sebagai orang tua kita juga banyak eh, saya gunakan istilah terjebak juga dengan labeling ya. Kita sering memberikan label, label yang yang eh, itu memang kita munculkan dan biasanya labeling itu kita gunakan untuk supaya kita bisa lebih mengkontrol apa yang ingin yang menurut kita sebenarnya mudah untuk kita, tapi itu bisa menjadi tidak selaras atau bahkan itu bisa menjadi eh, tidak nyaman untuk untuk anak kita, atau bahkan mungkin juga sebaliknya anak kita menciptakan label untuk orang tuanya, tapi di balik label itu bagaimana dia juga bisa mengkontrol kedua orang tuanya. Seperti label ya misalkan eh, mama kok galak, papa kok galak. Nah, Mama kok tapi pelit, ya papa kok kok pelit. pelit. Padahal tujuannya bagaimana sang anak itu sebenarnya bisa mengkontrol apa yang menjadi keinginannya. Nah, kalau itu tidak kita sadari, eh, maka relasi antara orang tua dan anak itu akan eh, banyak terjadi hal-hal yang bergesekan di situ. Mungkin pernah mengalami juga ya hal seperti itu. Demikian pula sebagai orang tua, kalau kita melabeli anak kita, kamu kok males sih, kamu kamu kok gitu aja kok nggak bisa, gitu. Nah, hal-hal label yang seperti itu kalau kita tidak menyadari eh, akan menciptakan relasi yang tidak berkemudahan sih sebenarnya istilahnya. Ya. Iya dan ini ya, saya ingin anak saya juga merasa bahagia dengan pilihannya, tidak kecewa di kemudian hari. Eh, ini ini kadang proteksi gitu ya untuk menjaga hati anak ini supaya tidak kecewa, supaya tidak takut, supaya tidak marah gitu. Sementara emosi itu adalah suatu bentuk yang pasti dia akan miliki. Yes. Bagaimana jika itu, oke, seandainya dia kecewa pun, dia akan menemukan kebahagiaan di sana. Ya, bagaimana, bagaimana
berproses untuk bisa anak saya mampu untuk berdeal, apa ya, bernegosiasi dengan rasa kecewa. Jadi berapa banyak orang tua ini mengizinkan anak untuk benar-benar hadir penuh, present dengan semua emosinya. Karena kadang-kadang emosi ini menjadi suatu identitas juga. Jadi misalnya saya tuh memang pemarah gitu, karena ya itu ada suatu yang tiba-tiba secara tidak, kamu tuh memang pemarah kok gitu. Akhirnya itu menjadi suatu label. Hati-hati dengan apa ya, ketidaksadaran dan anti kesadaran itu terhadap trauma yang buruk ya. Kita akan bilang trauma buruk. Tapi ada juga trauma baik. Jadi selalu melihat diri ini eh, baik terpandang gitu. Jadi pada saat kita mendapati kita tidak dianggap, nanti jadi akan sangat-sangat terluka. Oh, aku tidak berharga nih. Jadi akan seperti itu. Itulah akhirnya melihat dari dualitas itu bagaimana kita melihat baik, benar, eh, baik, baik, buruk, benar, salah itu menjadi semua siap dengan semua apa ya dinamika itu. Terkepi ada cerita tentang baik buruk siap menjadi buruk, siap menjadi salah. Memang semua tua kan ingin baik ya, anaknya harus baik, kemudian harus benar, tidak boleh salah. Itu juga suatu pertanyaan pada saat diakses. Saya juga pernah ditanya juga sama Bu Intan, apakah kamu bersedia jadi anak yang buruk? Itu langsung kayak mundur gitu. Hah? Aku jadi anak buruk ya nggak bersedia lah gitu. Padahal menderita jadi anak baiknya gitu karena kan itu bukan karena jadi dari kindness ya, tapi karena keharusan gitu. Bukan aku nggak boleh jahat, kan aku nggak boleh gini karena kebanyakan aturan itu yang juga menjauhkan dari bahagia itu sendiri. Em, karena di pemikiran saya orang tua kan selalu di atas ya. Jadi tidak mungkin saya melampaui dia dan tidak mungkin menolak dia. Mungkin itu juga yang terjadi padahal itu menjauhkan akhirnya, menjauhkan hubungan saya dengan orang tua. Karena mau terlalu baik, mau jadi baik banget seperti harapannya dan lucunya lagi, Mbak, saya banyak ketemu teman-teman yang menderita tuh justru yang baik banget, yang bukan yang berandal, bukan yang gimana. Dia baik banget orangnya gitu loh, tapi kok menderita, malah jadi kayak aku butuh terapi atau butuh apa gitu. Jadi saya akhirnya menyadari bahwa konsep yang harus baik dan benar itu nggak selamanya work gitu loh. Ya, jadi begitu diakses kan dibilang benar salah itu baik buruk, maka saya awal itu sampai nggak ngerti, ah buruk juga boleh, oh salah juga boleh gitu. Jadi begitu beyond dari sana baru rasanya wow, lain banget ya, rasanya menemukan diri sendiri juga bukannya salah jalan yang jahat jadi tidak jadi tersesat, enggak, ternyata terlalu baik pun jadi tersesat gitu. Jadi nggak jadi diri sendiri. Oke. Cerita buruk apa yang akhirnya melepaskan dirimu dan membuatmu bahagia? Eh, Bebas dari rasa tanggung jawab terhadap siapapun yang saya temui. Jadi mungkin profesi saya membuat saya harus bertanggung jawab untuk membantu orang begitu. Jadi begitu ada saya tidak bisa membantu orang itu rasanya saya buruk begitu. Tapi kan tidak bahagia ketika orang itu bisa memanipulasi ya untuk terus dibantu dan sebagainya. Di sana jadinya masuk right wrong ya. Akhirnya saya belajar oh gimana saya lepas dari right wrong. Coba saya jadi orang yang buruk dulu deh. Ya aku emang nggak bisa bantu sudah gitu. Ternyata wow ternyata enak ya jadi yang buruk menurut realita ini. Padahal kan sebenarnya tidak buruk. Itu kindness untuk diri sendiri Ya, begitu. kamu berani bilang no gitu kan? Iya. No terus akan-akan keluar tanduknya gitu, tapi aduh hatiku plong sekali, aku berani bilang no, aku berani bilang no gitu ya. Ya, ya, ya itu. Saya baru mengerti artinya nice dan kindness. Jadi kindness untuk saya, kindness juga untuk orang itu ternyata dengan menolak pun bisa memfasilitasi orang itu untuk dia bertumbuh. Gitu yang Ya, saya sadari. ya mungkin ketika dia tidak dibantu, dia jadi membantu dirinya sendiri Iya, gitu ya. iya, ya. Ada satu momen juga saya sadar apa yang saya lakukan dulu itu seperti saya pengen yang kayak kepompong ya Mbak. Ulat itu kan ada masanya jadi kupu-kupu ya. Nah pada saat itu tuh saya dapat awareness-nya saya kok motong sih itu kepompong kayak maksa. Kamu harus jadi kupu-kupu loh sekarang. Saking baiknya kan Iya, kadang-kadang kita saking baiknya. nolongin orang. Padahal itu sebenarnya nggak kontribusi untuk universe-nya dia, untuk dianya gitu.
dan nggak kontribusi juga untuk saya. Itu sih pengalaman yang saya dapat dari, karena menurut orang tua kan kamu harus baik, harus benar, dan harus berguna bagi banyak orang begitu. Itu mungkin orang tua saking cintanya ya, mungkin anaknya akan mudah kalau hidup seperti itu, tapi ternyata enggak. Itu itu kesadarannya. Nah, menarik sekali. Sepertinya Dokter Setia sudah selesai ya? Bisa bergabung lagi kah? Ini ada pertanyaan ini mungkin ditujukan ke Dokter Setia ya di sini. Ya, ini dari Rani. Saya di rumah punya tantangan yang cukup lumayan, Dok. Mungkin untuk Dokter Setia. Saya bekerja jadi anak banyak dengan nenek. Karena dia bekerja, anaknya banyak dengan nenek dan gaya didik nenek banyak yang tidak sesuai dengan gaya sekarang. Sementara selama saya bekerja, anak banyak dengan nenek. Jadi bagaimana mensiasati ini ya, Dok, supaya tidak menyinggung nenek dan anak pun juga tidak abai terhadap nenek. Karena banyak hal yang kontra dengan saya. Mungkin banyak juga Ya. orang tua yang mengalami hal seperti ini ya. Dia bekerja karena kesibukan, jadi dia diasuh oleh orang lain. Dan di sini kasusnya dengan nenek. Mungkin Ya. Dokter Setia mau memberikan insight-nya untuk Ya, jadi ini kasus yang umum ya. Jadi pertama adalah ya kita be allowance gitu. Jadi kita nggak ada judgement bahwa saya terdengar ya. Ya, ya, dengar. Tapi kurang jelas Ya. sih, Dok. Dokter bisa agak maju? Oke, saya pakai headset. putus-putus. Ya, agak putus-putus. Jadi mungkin oke sinyal. Jadi yang pertama adalah bahwa dalam istilah akses itu apa ya, vulnerable gitu. Jadi saya mencari padanan kata dalam istilah bahasa Indonesia yang pas atau dalam bahasa Jawa yang pas itu saya belum nemu. Intinya adalah bagaimana kalau kita tidak ada judgment ya. Bagaimana bila kalau anak memilih dekat dengan orang, entah nenek, entah siapa, karena dia merasa nyaman gitu. Jadi kita tahu bahwa kalau kita menghakimi, kalau bahasa Jawa, gitu sebagainya itu energinya itu pushy gitu ya. Jadi seperti menolak menjauh dari kita gitu lah. Dan seorang anak maka dia akan mencari tempat yang nyaman yang dia tidak memberikan judgement, tidak menaik dan sebagainya gitu. Nah, jadi contoh sehari-hari dalam kehidupan saya gitu ya. Jadi kalau saya enjoy gitu. Agak putus ya, Dokter. Oke. Gimana? Saya matikan kamera biar stabil. Ya, sekarang lebih jelas. Jadi agak ini. Oke. Sinyal di sini kuat. Baik. Jadi dalam praktek sehari-hari gitu saya sebagai dokter gitu ya. Kalau saya pas ada kemudian agak nyaman itu ya pasiennya merasa nggak nyaman, saja mungkin nangis, bla 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 bla, gitu. Tapi kalau kita nyaman, tenang, mereka akan nyaman juga mendekat gitu, bahkan minta digendong dan sebagainya gitu. Karena sampai anak umur 3 tahun itu kan dia belum menggunakan mainnya, kan semua dengan kesadarannya gitu ya. Jadi dan seperti tadi disebutkan oleh Pak Abi bahwa untuk bisa happy itu kan tanpa syarat, bahkan hanya melakukan hal yang kecil yang kita anggap sepele itu dia sudah happy gitu. Karena dia aware, selalu aware gitu seorang anak itu, apalagi bayi gitu. Nah, jadi itu kalau kita
tidak ada judgement, oke, ya biar mereka dekat dengan nenek. Kalau kita tidak judgement, tentu mereka akan nyaman juga dengan kita. Nah, jadi itu kuncinya adalah allowance ya. Allowance itu kita menerima padanya tanpa judgement gitu. Jadi itu intinya. Mungkin nanti Bu Intan bisa menambahi yang lebih clear gitu ya dengan contoh yang lain. Mungkin dengan satu pertanyaan gitu ya. Mungkin dengan satu pertanyaan yang saya langsung tanyakan. Apa yang kamu bisa syukuri dari anak itu diasuh nenek? Gitu. Karena gratitude come when you stop judgment. And judgment come when you stop gratitude. Jadi kita bisa berhenti menghakimi dan tiba-tiba muncul rasa syukur. Dan ketika kita bersyukur, maka menghakimi itu akan hilang. Jadi rahasia dari segala rahasia adalah kakek dan nenek sebetulnya itu sudah tidak perlu mengasuh anak ataupun cucu. Karena di masa tua itu adalah masa ruang bagi dia untuk sebebas-bebasnya. Jadi ketika dia memilih memberikan waktunya, itu salah pun benar. Itu menurut saya. Jadi kalau misalnya dirimu merasa ada sesuatu yang salah, lakukan tugasmu. Tugasmu adalah ketika melahirkan, ya mendidik. Berarti stop semuanya, hanya mendidik. Dan seberapa dirimu percaya dan bagaimana mengkondisikan itu tanpa menjadi beban bagi kakek atau nenek. Tapi ketika dirimu sudah memberikan ruang pada kakek dan nenek untuk kepercayaan itu, belajarlah untuk melihat hal-hal kecil yang disyukuri. Dengan fokus ke yang disyukuri dulu, itu akan lebih mudah untuk melihat, oh ternyata yang ini tidak berkontribusi. Ketika tidak berkontribusi, cara berbicara yang asik gimana? Kalau nggak bisa sekalipun, berarti oh mungkin kakek sama nenek juga kecapean. Boleh nggak mereka dikasih asisten? Gitu. Jadi kita melihat, mengamati, memergoi, dan setelah itu mengambil tindakan yang asik juga untuk kakek dan nenek. Kalau kakek dan nenek ini nyaman gitu dengan ininya, dengan kondisinya, akhirnya dia akan mengerti apa yang kita maksud. Jadi ada bahasa verbal atau non verbal yang mungkin kakek dan nenek juga perlu merasa aman. Jadi kalau saya bilang jika ada konflik, izinkan konflik itu menjadi suatu momen untuk tumbuh kembang, untuk memahami satu sama lainnya dan memilih yang berbeda. Kadang-kadang ada konflik yang menghancurkan, ada konflik yang dilakukan untuk tumbuh kembang, untuk membuat orang sadar, untuk build awareness. Jika itu terjadi, itu menjadi sesuatu yang indah sekali. Mau tambahkan? Ya, tentang ya kadang dengan orang tua, anak dan sebagainya gitu. Ada ceritakah? Kalau saya pribadi untuk pengasuhan anak itu saya berdua dengan suami, kemudian ada asisten juga, karena saya melihat dulu lingkungan di mana saya berada. Jadi saya melihat bagaimana dari mertua, dari orang tua, apakah itu satu istilahnya satu frekuensi untuk saya membebani istilahnya. Jadi kalau saya memberikan kepercayaan penuh ke sana, saya ada rasa tidak aman dan mungkin dari orang yang saya titipi juga tidak aman. Jadi saya memberi ruang bagi kita masing-masing mana yang mudah tercipta. Tapi yang saya pegang memang begitu saya tahu misalkan anak saya di rumah sama asisten saya memberikan kepercayaan yang memang saya trust dia bisa dan dengan kesadaran pun akhirnya saya tahu mana waktu saya sama dia, mana waktu saya bisa ngelepas dia, itu muncul dengan sendirinya sih, Mbak. Ya, dan saya juga pakai tool akses untuk mana yang berkontribusi. Termasuk saya untuk mencari orang di rumah yang berkontribusi, itu pertama kali pada saat saya belum punya baby, itu saya ketemu yang memang berkontribusi untuk rumah.
Jadi untuk dia bersih-bersih, untuk dan lainnya. Nah, begitu saya punya baby, saya sampai aks ke anak saya, kamu mau diasuh sama yang seperti apa? Karena saya nggak bisa full time memang. Jadi begitu itu saya aks, ya syukurnya dia sama Mbak yang sekarang nih cocok gitu. Bentar, pertanyaannya yang di AS ini anak umur berapa sih? Saya kan masih anaknya belum 1 tahun, belum 1 tahun. Cuman saya pakainya seperti gimana ya, seperti energi yang ngomong, kan kita bisa aks sama universe gitu, seperti banyak aks bukan dia ngomong gitu. Dan kalau sebelumnya saya tuh live in judgment, jadi kayak saya merasa susah banget dari bakal aku mau kerja, aku mau punya anak, belum aku urusan yang lain, jadi kayak itu terkunci di universe yang itu. Tapi begitu aku memiliki space dan bisa bersyukur, saya benar-benar bertanya apa yang bisa saya tambahkan di hidup saya, apa yang membuat ini mudah. Jadi saya pun dapat suatu pernyataan dari Mbak yang mana waktu saya awalnya lahiran belum mengerti bagaimana ngurus anak itu, Mbak bilang, kamu belum siap untuk menerima dia, energi kamu tuh belum siap. Jadi kayak kacau. Di sana terjadi kayak benar-benar chaos Mbak dalam hidup saya waktu awal-awalnya. Dan di mana chaos itu akhirnya saya memilih yang berbeda. Saya mensyukuri adanya dia, saya mengakui adanya dia, oh ya kamu hadir di hidup aku, jadi bagaimana kita bisa berkemudahan dengan ini, dan itu memang menemukan jalannya, yang itu saya benar-benar, wow, ternyata begitu kita stop untuk just everything, oh ya aku sibuk ini, aku sibuk itu, akhirnya kita benar-benar in space, dan kita memberikan universe juga berkontribusi, dan orang-orang itu berkontribusi untuk membuat itu mudah. Ya, ini itu yang bisa saya sharingkan karena kan sih baru setahun ya. Nah, Tapi gimana nih ketika anak-anak kecil dan sebagainya dan dengan kakek nenek juga nih? Ya. Jadi tadi berkaitan dengan uh, judgment dan gratitude. Ini ada pertanyaan juga. Mungkin ini yang bisa kita bahas. Pertanyaan terakhir, bagaimana berdamai dengan rasa bersalah terhadap anak yang memiliki diagnosa ADHD, hiperaktif, dan inatensi? Ini mungkin Coach Intan sebagai praktisi psikologi ya, ini erat kaitannya dengan anak-anak yang terdiagnosa dengan ADHD hiperaktif itu, bagaimana kita bisa menghadapi anak-anak yang didiagnosa seperti itu. Ya, Dokter Setia masih bergabung? Oke, ya menarik ini adik-adik. Oke, kita orang yang normal dalam tanda petik ya. Jadi maksudnya kita pikir dengan otak kanan atau otak kiri. Nah, bagaimana bila yang ADHD atau autis itu mereka berpikir dengan kedua belah otaknya, kanan dan kiri gitu kan. Jadi mereka melihat sesuatu itu banyak sekali. Jadi kalau kita misalnya berkomunikasi verbal dalam bentuk kalimat, seorang anak ADHD atau apapun label, jadi saya lebih mengatakan itu label ya. Mereka itu sebetulnya melihat dalam sebuah gambar. Kita tahu kalau kita melihat gambar itu sudah, kalau diceritakan dalam cerita kata-kata, tulisan itu mungkin bisa berlembar-lembar. Itu masuk langsung ke otak mereka semua. Dan mereka proses gitu. Nah, jadi memang itu berbeda. Jadi bagaimana bila seorang anak yang dilabeli berkebutuhan khusus itu sebetulnya Hilang ya, Dok ya? Putus ya, freeze. itu Ya, ya suaranya freeze. gitu. Boleh Halo. mungkin dimatikan aja terus dengan suara coba kita cek.
Oke, ya. Oke. Jadi eh bikin terasa. Jadi mereka menerima informasi itu kan dalam bentuk misalnya kalimat yang kita ucapkan. Dia seperti melihat suatu gambar gitu ya. Sekali informasi yang masuk dan kapasitasnya itu besar. Kalau ibaratnya gitu kapasitas pun mungkin 100 atau 1000 gitu. Nah, jadi sehingga untuk memproses itu mereka eh tampak dari luar itu eh, itu adik-adik itu ya. Eh, maka kita kita harus menyadari bahwa mereka itu punya label. Banyak orang-orang besar yang dulunya didiagnosis entah ADHD, entah itu eh, hiperaktif dan sebagainya, gitu. Jadi maka tentu saja pola pengasuhannya juga tentu berbeda gitu. Jadi bagaimana bila kita tidak melabel seorang anak ADHD, oh gini terus gitu. Jadi bagaimana kita bisa mengakomodasi dengan pola pikirnya yang besar, kapas yang besar ya kita berikan informasi yang besar gitu. Jadi misalnya oke nak pakai sepatu gitu, dia nggak akan mau gitu. Terus ngapain sepatu? Oke, tapi kalau kita memberikan informasi, nak pakai sepatu nanti kita ke sekolah ini nanti. Nah, itu adalah salah satu eh, Hilang menyebutkan ya? menyebutkan di label gitu. Oke, Putus-putus dong. Oke, sorry. Halo, dengar kan? Iya. Ah, Ya, ya. Sekarang oke, sudah ya, aktif lagi. Ya, ya. Jadi itu, sorry, silakan. iya. Yang pertama ada yang dikatakan oleh Dr. Setia ya, yang tadi mengatakan bahwa ya itu memahami dan eh, apapun diagnosanya itu hanyalah cara anak-anak berkomunikasi. Dan dan percaya atau tidak, saya juga pernah didiagnosa ADHD, ya Attention Deficit Hyperactive Disorder. Jadi eh, dan dan saya pun sampai sekarang masih kadang-kadang itu muncul. Tetapi ya ini yang menarik daripada kita belajar kesadaran. Ketika si kesadaran itu muncul, si anti kesadaran dan ketidaksadaran ini bisa diamati. Jadi ketika ADHD saya muncul, saya akan tahu nih topik pembicaraan saya akan ngomong ini, sebentar lagi saya akan berubah ini, saya sebentar lagi terus oh iya ya, ADHD-nya lagi muncul, terus saya ketawain gitu. Jadi eh, yang saya lihat di sini ada dua hal. Yang pertama adalah karena saya menyadari semasa hamil saya stres ya. Saya stres, saya depresi dan sebagainya. Nah, bagaimana jika semasa hamil melahirkan menyusui dalam keadaan stres dan sebagainya itu sudah tidak berefek lagi, ya. Sadari dulu bahwa itu tidak berefek lagi. Dengan kesadaran saya lepasin dulu gitu kan. Lalu pertanyaannya adalah what else is possible? Apalagi yang mungkin untuk membuat saya ke masa depan yang saya inginkan. Jadi buat ibu-ibu semua, berarti selalu saya tanya, kamu masa depannya itu mau apa? Dan ini yang menarik. Pada saat kita menulis sesuatu tentang masa depan, itu menciptakan perubahan gelombang menuju ke masa depan. Atau kita bisa bertanya untuk menarik sesuatu di masa depan itu sehingga sinkron. Jadi misalnya, saya dulu, sekarang apa yang aku inginkan? Aku ingin anakku dapat berkembang dengan ADHD-nya dengan lebih indah karena saya adalah seorang ibu yang tangguh. Karena saya adalah seorang ibu yang eh, sehat secara mental. Ketika kita mengizinkan itu ya tentang sekarang menuju ke masa depan dan itu menciptakan banyak-banyak keajaiban, banyak-banyak perubahan dan banyak-banyak universe itu membantu. Mungkin sedikit ya Pak Abdisalam minta waktunya karena Pak Abdisalam sebagai timekeeper di sini mungkin
Dokter Gaby bisa share tentang yaitu menciptakan masa depan dan terjadi keajaiban. Iya, iya, betul sekali. Pada saat ada satu momen di mana saya pada saat itu belum punya baby, belum punya anak, eh, dan konseling, ada ada sesi di mana Mbak Intan meminta saya untuk membuat 1 tahun ke depan kehidupan kamu seperti apa gitu. Apa yang ingin kamu capai terhadap diri kamu sendiri, terhadap pekerjaan kamu, terhadap keluarga kamu. Dan pada saat itu saya juga menulis di tanggal yang sama 1 tahun kemudian gitu. Nah, saya tulis di sana dengan rinci. Pada saat disuruh tulis seperti itu aja saya banyak banget pertimbangan. Ini bener nggak ya? Ini akan terjadi nggak ya? Akan gimana? Tapi Mbak Intan cuma bilang, ya kamu tarik energinya ke masa depan, kamu pengennya apa? Begitu. Di sana yang ditulis begitu, ajaibnya itu terjadi begitu. Dan saya pun waktu itu ada kalimat, pada hari ini tanggal segini tahun depan saya sudah memiliki seorang anak. Yang begini, yang bagi saya jabarkan yang sehat begini. Dan Mbak Intan waktu itu ingat banget saya, dia nyeletuk, emangnya cukup Mbak waktunya? Maksudnya, jadi kita ngitung-ngitung bulan tuh, ngitung-ngitung bulan, kayaknya cukup sih Mbak, gitu kan aku bilang. Nah ternyata pada saat tanggal yang sama itu, eh, anak saya 3 hari umurnya. Jadi mepet banget, Jadi mepet jadi banget. ceritanya surat itu hilang ya. Iya, Surat itu saat itu hilang. hilang Nah, terus saya nungguin setahun bener-bener kemudian. tahun kemudian. Udah, saya udah bener mau nggak tahu, saya nungguin. Oh, ternyata tanggal yang saya buat itu memungkinkan di tahun depannya ternyata saya udah punya anak baru. Waktu itu dia saya baru lahiran 3 hari yang lalu ya. Jadi kan bener dong di tanggal itu udah punya dia dan sebagainya begitu. Jadi itu kayak, wow, kok bisa pas gitu kayak. Dan yang saya sadari ternyata begitu saya menarik untuk gelombang kita ke masa depan, itu juga membuat saya berjarak tidak terperangkap di masa lalu. Begitu saya menyadari, oh ya apa yang kamu mau ciptakan ke depannya? Karena begitu waktu saya datang dulu kan dengan trauma ya, maksudnya dengan trauma, dengan ada keluhan semua itu kan database masa lalu. Yang saya pikir masa sekarang pun itu kayak masih seperti di masa lalu, misalnya masa lalunya perang kayak seperti masih perang begitu. Jadi itu di-guide untuk ke masa depan, dan di sana saya baru berpikir, oh iya ya, berarti saya nggak harus sama dong seperti yang dulunya gitu. Memang begitu kita sadar, memang kita harus memilihnya yang berbedanya apa. Kalau kita sadar, dan seringnya kan jadi bolak-balik ya, jadi kayak, oh yang dulu padahal itu udah berlalu, begitu di-guide ke depannya, itu memang benar-benar amazing, karena kita pun jadi open possibility ya sama semuanya. Itu sih pengalaman saya. Ya, oke. Terima kasih sekali. Ini ceritanya, sharingnya menarik sekali dan seperti miracle ya. Kita meng-create, menciptakan miracle. Dan buat teman-teman semua di sini juga nanti yang melihat tayangan video ini juga, jika ingin menciptakan miracle-miracle dalam kehidupan kita, eh, kita juga ada kelas akses bar. Kebetulan di sini ada Coach Intan, kemudian ada Dokter Setia juga buat kelas akses bar yang akan diadakan di Bali ya, ada di Bali itu tanggal 16 Juni. Kemudian kelas akses bar juga ada di Jogja tanggal 9 Juni bersama dengan saya, dan buat teman-teman yang ada di Batam silahkan juga bisa bergabung tanggal 30 Juni bersama dengan saya juga. Ya di Bali ada tanggal 16 sama tanggal 23, dan di tanggal 20 Juni kita akan kumpul bareng. Saya dengan Dokter Gaby di sini, ada Dokter Setia juga akan di Bali. Kita hari Kamis tanggal 20 Juni malam kita akan bersama-sama berkumpul gathering di Denpasar. Jadi bagi semua ibu-ibu, semua ini gitu ya, bapak-bapak juga teman-teman yang memilih berbeda, karena kita bulan ini adalah bulan being you gitu ya, menjadi diri sendiri, menemukan diri sendiri. Saya dan Dokter Setia akan memfasilitasi yang di Denpasar. Dan di tanggal 23 saya ada kelas akses baru juga sama Dokter Setia.
Dan untuk menutup, mungkin kita bisa ini ya dengan kalimat penutup kita. Silahkan kita mulai dari Dokter Setia dulu. Oke, baik. Jadi yang menarik tadi adalah eh, bagaimana kalau kita memulai sesuatu itu dengan bertanya, asking. Jadi bertanya itu adalah kita belum tahu jawabannya apa. Jadi kalimatnya bagaimana kehidupan saya di masa depan misalnya. Jadi kita eh, bertanya yang kita tidak tahu jawabannya. Oke. Nah, bukan pernyataan yang dengan tanda tanya gitu. Oke, ya. Jadi itu kalau kita selalu bertanya, maka kita akan selalu mendapat jawaban dan jawabannya akan selalu apa yang sesuai dengan apa yang kita pilih gitu. Oke, ya, terima kasih. Ya, Pak Abi. Ya, eh, untuk menutup singkat aja, bagaimana kalau kita baik sebagai orang tua, sebagai anak, atau sebagai kakek atau nenek atau apapun, kita belajar untuk bersyukur karena dengan bersyukur kita melepaskan semua judgement dan kehidupan bisa menjadi lebih berkemudahan di sana. Debbie. Ya, sebagai penutup mungkin yang bisa saya sharing, sebenarnya apapun bentuk kehidupan kita yang kita anggap itu bahagia ataupun tidak bahagia, itu semua penciptaan kita sendiri. Dan apa yang kita inginkan untuk masa depan, itu memang kita memiliki kendali untuk menciptakan itu. Itu. Dari saya, bagaimana jika kamu sebagai orang tua adalah keajaiban? Apa yang bisa kamu sadari jika anakmu juga adalah keajaiban? Dan bagaimana jika keajaiban dan keajaiban itu bisa selaras untuk menciptakan lebih banyak keajaiban untuk bumi ini, untuk semakin banyak orang, untuk tumbuhan, untuk planet ini, bahkan untuk sesuatu yang melebihi apa yang ada di pikiran kita. Oke, selamat malam. Terima kasih. Semoga Ya, kita ketemu kembali di kesempatan yang lain, di webinar yang Ya, lain dengan topik yang lain, yang seru, dan juga narasumber yang lain juga. Selamat malam, sampai selamat bertemu malam. kembali. Terima kasih. malam.